Tuhan, terima kasih Tuhan. Inilah kami di hadapan. Segenap hati kami, segenap jiwa kami serahkan kepada Tuhan untuk bersyukur, memuji dan menyembah sebagai persembahan yang kudus, yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Biarlah terus Tuhan hadirat-Mu ada dalam pujian penyembahan kami, dalam gereja-Mu ini, karena kami ini Tuhan membutuhkan Engkau terus selama-lamanya. Sebab kami tahu Kau mengasihi kami lebih daripada yang kami pikirkan, lebih daripada yang kami tahu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah memuji dan menyembah Tuhan dan bersyukur demi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang telah diurapi dan diberkati Tuhan dengan hadirat-Nya. Dan saat ini Tuhan akan mendengarkan suara kita berkata, amin, haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan ya. Kita merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, ada satu masa di mana ketika Tuhan melihat umat Israel tidak terlalu mengenal Dia, lalu Tuhan berbicara melalui nabi-nabinya, melalui hamba-hambanya. Dan ketika itu Tuhan berbicara kepada Hosea, juga kepada Yeremia, sampai Hosea itu menyatakan kepada umat Israel, kenalilah Tuhan, kenallah Tuhan. Nah, pada masa Perjanjian Baru jelas bahwa mengenal Tuhan itu tidak lagi melalui sebuah persoalan yang rumit, karena sudah dicurahkan Roh Kudus-Nya. Dan Roh Kudus itu sekarang ada di dalam setiap diri orang percaya. Dan orang percaya yang telah dipenuhi oleh Roh Allah,
dan Roh Allah itu diam di dalam diri setiap orang percaya, maka orang percaya itu harus lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Yuk, mari kita lihat ya pesan Tuhan ini. Ya, kita buka di Hosea. Sayang sekali kalau kita hari ini yang sudah dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam kita, tidak dapat menanggapi pernyataan Tuhan ini dengan segenap hati. Ya, itu sangat disayangkan sekali. Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 3. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Puji Tuhan, saudara lihat di situ ayat yang kedua, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Artinya apa? Yesus mati, lalu pada hari ketiga Ia akan membangkitkan kita. Artinya Yesus pada hari ketiga telah bangkit, pada hari yang kedua Dia mati. Dan itu menggambarkan bahwa kita yang mengenal Kristus yang membangkitkan orang percaya, seharusnya kita pun mengalami kebangkitan rohani. Ayat yang pertama, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dia yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Artinya apa? Bahwa Tuhan itu mengizinkan kita mengalami kesengsaraan, penderitaan. Dikatakan situ yang telah menerkam, artinya kita mengalami penderitaan, diterkam masalah, diterkam persoalan, diterkam pergumulan hidup. Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Dan dikatakan di situ, dan Ia akan menyembuhkan kita. Ingat, Tuhanlah Allah yang menyembuhkan. Persoalannya, seringkali kita berulang kali diterkam masalah, berulang kali diterkam problema, masih juga ini yang harus kita renungkan. Sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Kalau kita berbalik, di ayat yang pertama, mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Jadi artinya kalau saudara dan saya setelah diterkam masalah, diterkam penderitaan, diterkam problema, kita menyadari kesalahan kita, kita menyadari pelanggaran kita, keberdosaan kita, maka saudara dan saya akan disembuhkan, akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang telah memukul, dipukul dengan derita, dipukul dengan sengsara. Tuhan izinkan itu karena kita belum berbalik dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Maka dipukullah kita, diterkamlah kita dengan masalah, penderitaan, dan kesengsaraan. Itu Tuhan izinkan supaya kita berbalik. Dan pada saat kita berbalik, Allah akan menyembuhkan. Allah akan memulihkan. Dia akan membalut kita dan kita akan segar. Kita akan hidup kembali. Dan dikatakan di situ, Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Artinya waktu kita menderita itu nggak panjang, cuma 2 hari. Ya mungkin kita bisa mengalami 2 hari itu bisa 2 tahun, 2 bulan. Asal jangan 2 abad ya, udah keburu meninggal kita. 2 abad kan kita nggak sampai umurnya toh, ya kan? Inilah kehendak Allah itu. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari ketiga Ia akan membangkitkan kita. Persis seperti itu Yesus. 2 hari Dia menderita di dalam
dunia orang mati, dia menjangkau dunia orang mati, dia menjangkau Hades, dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan Raja di Hades. Maka orang-orang mati yang ada di Hades itu, di dunia orang mati itu, melihat Tuhan Yesus yang telah mati itu dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Raja. Maka pada hari yang ketiga dia bangkit. Pada saat dia masuk ke Hades, dia mengatakan, aku Raja, aku Allah atas dunia orang mati dan dunia orang hidup, atas neraka dan atas surga. Dia masuk ke Hades, dia masuk ke neraka itu, dan pada hari ketiga dia bangkit. Dan itu maksudnya Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan sedikit neraka di bumi ini, supaya kita berbalik dari dosa-dosa kita. Maka dikatakan di ayatnya, berbalik kepada Tuhan. Itulah kita supaya mengenal Allah. Maka dikatakan di ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal. Jadi kalau hidup kita itu pengenalan akan Tuhan itu nggak dalam, itu Tuhan belum mau. Maka dia izinkan kita menderita, supaya kita mengenal dia lebih dalam, lebih benar, lebih baik. Coba saudara perhatikan nih ya, kenapa orang yang dosanya sedikit diampuni dibandingkan dengan orang yang dosanya lebih banyak diampuni. Kita melihat orang yang lebih banyak dosanya diampuni lebih dalam mengenal Tuhan dibandingkan orang yang sedikit dosanya diampuni untuk mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa baik-baik saja yang dosanya sedikit ini. Kita merasa well done, kita merasa oke, kita merasa biasa-biasa saja. Karena dosa kita rasakan itu sedikit. Tapi kalau kita melihat orang yang telah banyak berbuat dosa, lalu dia berbalik kepada Tuhan, dia berbalik kepada Yesus, dia berbalik kepada Allah, maka kita bertemu dengan orang-orang yang begitu radikal, begitu militan, begitu mengenal Tuhan dengan dalam. Maka orang-orang seperti ini sangat disukai Tuhan, sangat dicintai Tuhan, karena kita selalu melihat Yesus ketika memberikan perumpamaan tentang pertobatan, dia memberikan kepada kita perumpamaan apa? Ada dua orang, yang satu berhutang cuma 10 dinar, lalu yang ada satu lagi berhutang 100 dinar. Manakah yang lebih banyak diampuni dosanya? Kata Tuhan. Lalu dijawab oleh murid-muridnya, yang 100 dinar. Orang yang seperti itulah yang sangat dicintai Tuhan. Karena apa? Karena kasihnya dalam, karena dia sudah merasakan sebuah penderitaan ketika hidupnya di lembah kekelaman yang sangat berdosa. Maka dia akan mengenal Tuhan lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Itu yang disebut dengan Kristen dengan pertobatan. Sementara orang yang diampuni sedikit karena dosanya sedikit, maka hidupnya tanpa pertobatan. Kita bertemu dengan Kristen tanpa pertobatan, tanpa lahir baru. Dia merasa well done, baik-baik saja. Tetapi pengenalan akan Tuhan dia tidak dalam. Saudara, hari-hari ini baik yang dosanya sedikit diampuni, baik dosa yang banyak diampuni, Tuhan berkehendak, Tuhan berkeinginan, Tuhan sangat rindu kedua tipe manusia ini mengenal Allah. Khalik langit dan bumi di dalam Yesus Kristus lebih dalam, lebih baik, lebih benar. Baik dosanya sedikit, baik dosanya banyak. Karena itu kehendak Allah. Mari kita perhatikan dua orang anak, yang sulung sama yang bungsu. Ketika anak sulung merasa well done
tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah. Lalu si anak bungsu sangat berdosa, sangat berbuat salah karena dia menghambur-hamburkan uang hasil warisannya. Dia bermain-main dengan perempuan-perempuan sundal. Lalu dia mungkin berjudi, mungkin dia bermabuk-mabukan. Dia sampai terpuruk diizinkan oleh Tuhan. Dan ketika dia berbalik, di situ bapaknya datang dengan sebuah sambutan yang hangat. Bapaknya berlari mendapatkan dia, lalu memeluk dia. Sementara si sulung yang well done tidak begitu merasakan kasih bapak. Padahal dia berada di dalam kebaikan bapaknya. Dia merasa baik-baik saja dan dia tidak berdosa. Maka Tuhan memperlihatkan kepada kita, siapakah yang lebih mengasihi Tuhan? Anak yang karena dia anak yang hilang. Sementara anak yang sulung begitu marah ketika adiknya bertobat dan disambut dengan bapaknya dengan kasih. Dia merasa marah, dia merasa itu tidak pantas, itu tidak layak. Dia ingin adiknya itu dihukum, dia ingin adiknya itu dihakimi, dia ingin adiknya itu diadili. Karena dia merasa dia diperlakukan dengan tidak adil oleh bapaknya. Tapi Bapak kita di surga tidak begitu. Bapak kita di surga adalah Bapak yang penuh kasih. Bagaimanapun keberdosaan kita, maka dia akan menarik kita untuk mengenal dia lebih dalam lagi, lebih baik lagi, lebih benar lagi. Maka dikatakan itu oleh Hosea ketika dia berkata-kata kepada bangsa Israel. Dia berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Maka Tuhan pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara tahu nggak pada akhir musim kalau hujan itu datang, maka bumi yang gersang, bumi yang butuh air untuk bercocok tanam, butuh untuk segera berladang. Ini begitu bahagia ketika hujan turun dan diairi oleh air yang datang dari langit ini. Kalau kita seperti itu merasakan kita haus, kita lapar, lalu kita menemukan Tuhan, kita rasanya wow. Saudara mungkin kalau melihat saya ini, Pak Pendeta ini umurnya sudah 61 kok masih berapi-api. Karena saya mengenal Tuhan yang saya sembah. Walaupun saya dulu tidak terlalu berdosa besar, tidak terlalu berdosa berat, tidak terlalu hidup dalam lembah kekelaman, tetapi saya merasakan bahwa Tuhan ini adalah ingin saya kenal, ingin lebih sungguh-sungguh mengenal Dia. Dan ketika saya mendapatkan pengenalan akan Tuhan itu, maka saya akan mengenal Dia dengan lebih baik, dengan lebih benar, dengan lebih dalam. Makanya ketika saya memuji, menyembah Dia, saya begitu exciting, saya begitu ekspresif. Why? Karena saya mengenal Dia dengan lebih benar. Tidak butuh untuk berdosa berat. Saudara mengerti maksud saya? Karena ada Roh Allah di dalam kita. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata apa? Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Karena Roh Allah diam di dalam kita, maka Roh itu akan mengajar kita bagaimana mengenal Allah kita dengan baik dan benar, bagaimana mengenal Allah kita lebih dalam lagi. Karena Roh Allah diam di dalam kita, karena tubuh kita ini adalah bait Allah dan Roh Allah ada di dalam kita. Kalau Dia ada di dalam kita, maka Dia akan mendorong kita, memaksa kita, mendrive kita untuk mengenal Allah itu dengan lebih baik, dengan lebih benar. Karena Roh Allah ada di dalam kita.
Orang yang sudah ada roh Allah di dalam dirinya dan dia tidak dalam mengenal Allah, dia tidak dalam mengenal Yesus, dia tidak mengenali siapa itu Yesus Kristus yang mengasihi dia, maka dia sangat malang hidupnya karena dia menyia-nyiakan roh Allah yang dengan sukarela tinggal di dalam dia. Siapakah kita? Sesungguhnya siapakah kita? Kita tidak layak untuk menerima roh Allah itu, tetapi dengan sukarela dia mau tinggal di dalam kita. Yang tidak kita mengerti bagaimana roh itu bisa tinggal di dalam tubuh yang fana ini, yang penuh dosa ini, tetapi dia mau, dia tinggal, dan ketika dia tinggal, dia mau di dalam kita, maka muncullah di dalam diri kita aliran-aliran air hidup. Dan itu yang akan mendorong kita semua untuk mengenal dia dengan lebih dalam lagi. Itu sebabnya dari dalam hati saya tidak akan pernah berhenti pujian dan penyembahan. Itu sebagai bukti syukur. Maka nyanyian-nyanyian rohani akan selalu berdendang, berkeriapan di dalam pikiran saya, di dalam jiwa saya, di dalam hati saya. Karena ada roh Allah di dalam kita, di dalam diri kita, yang akan mendorong kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena segenap hidup kita, segenap tubuh kita ini adalah kediaman roh Allah. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Bagaimana ini Pak korelasinya dengan Roh Kudus? Sudah dinyatakan di Yeremia. Mari kita buka Yeremia. Jadi jangan sampai kita tidak mengenal dan mengerti ini. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Coba Bapak Ibu, teman-teman semua ya, saudara semua, jadikan Israel, kaum Israel dan kaum Yehuda itu saya, kita. Coba sebut namamu. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Anjar. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Simamora. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Lastri. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Maria. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Tania, dengan Geo, dengan Stefanus, dengan Samuel, dengan Desi, dengan Teti. Sebut namamu. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadukan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, keluar dari penderitaan, keluar dari perbudakan dosa, keluar dari sengsara hidup yang maut. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Saudara lihat itu. Taurat Tuhan adalah roh Allah yang diam di dalam kita. Dan dia berdenting-denting menyatakan suaranya. Dengarlah aku hai Samuel, dengarlah aku hai Anjar, dengarlah aku hai Stefanus, dengarlah aku hai Simamora, dengarlah aku hai Lastri, dengarlah aku hai Maria, dengarlah aku hai Tania, dengarlah aku hai Geo, dengarlah aku hai Teti, dengarlah aku hai Desi. Berdenting-denting mengingatkan, karena dia tinggal di dalam kita, Taurat Tuhan itu. Karena kita yang membaca Alkitab, Alkitab itu tinggal di hati kita. Huruf-huruf yang tertulis ini akan teringat oleh pikiran kita dan tinggal dalam hati kita. Dan ketika kita hidup, dia akan berdenting-denting, mengiang-ngiang, terngiang-ngiang dalam pikiran kita. Firman Tuhan itu.
Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Siapa yang melakukan itu? Itulah Roh Allah yang telah Tuhan curahkan 2000 tahun yang lalu di Pentakosta di Yerusalem. Dan sekarang Roh itu tinggal di dalam kita. Setiap anak Tuhan yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dia ada Roh Allah di dalam dirinya. Setiap orang yang tidak mengaku Yesus Tuhan, itu adalah antikris. Tetapi setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dia adalah anak Tuhan. Ada Roh Allah di dalam dia. Itu sebabnya kita berkata, Roh Allah itu tinggal di dalam kita. Karena dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi kita ini bukan sesuatu yang sama dengan orang dunia. Kita ini berbeda. Jadi Roh Allah itu yang mengajar kita untuk mengenal Allah. Kalau sudah tinggal di dalam Roh Allah, maka dia akan menuntun kita setiap hari. Kemarin ketika kami ke rumah sakit, saya datang lalu saya berdoa, tetapi rupanya keluarga dari pihak kakak ipar saya itu entah bagaimana, tidak menghormati Tuhan. Saya berdoa, mereka berisik. Bahkan yang Kristen sekalipun, mereka berisik. Lalu mereka berlomba-lomba menunjukkan baktinya bahwa mereka peduli. Lalu mereka juga ikut bernyanyi-nyanyi. Saya bingung itu. Saya lagi berdoa, berisik sekali, tidak menghargai. Padahal saya hamba Tuhan, saya pendeta. Tidak ada penghormatan. Lalu saya tahu diri, saya menyingkir. Dulu ketika mereka tidak punya iman sama sekali, saya mendoakan kakak ipar ini. Saya menangis untuk kakak ipar ini, karena Roh Kudus kasih tahu saya tentang bagaimana kondisi kakak ipar ini. Tapi saya hanya simpan dalam hati. 2 kali saya nangis. Dan kemarin yang terakhir, menjelang dia dipanggil Tuhan, ketika saya berdoa, tiba-tiba mereka berisik. Saya lihat ini agak aneh. Ternyata hal yang sama dirasakan oleh istri saya. Ketika kami berdua, kami makan malam di luar, istri saya bilang, aku tenang Pak, aku tenang tadi waktu mendoakan. Sebab ketika mereka berisik, aku bingung. Iya Pak, aku juga gak mau mati. Lalu mereka ketika lagi pergi, tinggallah saya, istri saya, dan anak perempuannya 2, dan anak lakinya. Lalu istri saya menyanyikan nyanyiannya rohani menjelang sakratul maut itu. Wah, itu luar biasa. Saya tenang dan tenang. Saudara tahu nggak, ketika lagi berisik itu, mereka berlomba-lomba menunjukkan iman mereka. Mereka nyanyi-nyanyi. Saya tahu ini semuanya untuk menunjukkan bahwa mereka tuh peduli, tapi salah caranya. Dia tidak mengenal Allah dengan baik. Saya bukan mau menghakimi, tapi terasa rohnya tuh beda. Lalu saya diam, saya bilang, Tuhan, ini bagaimana caranya? Aku tahu Kau akan memanggil ibu ini. Lalu dengan ajaibnya, Tuhan bawa mereka pergi keluar. Ya, ada urusan. Lalu tinggallah saya dan istri saya. Disitulah istri saya menyanyikan banyak sekali lagu rohani. Dan itu dia bahagia karena kakak ini meneteskan air mata. Sudah tidak siuman, tapi ketika dinyanyikan, bisikan nyanyian rohani di telinganya, dia meneteskan air mata. Dia mulai tenang jiwanya. Sudah tahu? Itulah yang harusnya terjadi.
Kalau kita mengenal Allah, kita akan bertanya, Tuhan ini bagaimana? Ini kau akan mengambil dia tapi kok berantakan begini, suasananya kacau balau. Atau Tuhan bergerak dan Tuhan izinkan. Dan ketika kami makan berdua dengan istri saya mengatakan hal yang sama, dan itu terkonfirmasi. Saya merasakan gelisah, istri saya juga gelisah. Istri saya bilang, iya aku kacau sekali, bingung Pak, aku mau. Dan ketika mereka nggak ada, istri saya menyanyikan lagu-lagu lain. Lalu muncullah anak saya, 2 orang ini yang ganteng-ganteng, dan dia menyaksikan istri saya melakukan sesuatu itu. Saudara lihat, kalau kita mengenal Allah, kita berteriak saja, maka Tuhan mendengar, karena dia rindu setiap orang diselamatkan. Kakak ini sedang kacau hatinya karena dia ketakutan, dia mau dipanggil Tuhan tapi dia nggak siap. Memang hidupnya kacau, menikah dengan muslim, anak-anaknya jadi muslim semua, dan tidak ada kesaksian sebagai seorang anak Tuhan. Saya bahkan pernah mengecam dia, mengkritik dia karena dia tidak pernah baca Alkitab. Dengan begitu keras saya mengatakan di mobil waktu kami pulang dari pemakaman saudara di San Diego Hill, kami pulang. Di perjalanan saya begitu keras mengatakan, kok baru sekarang mempertanyakan? Itu kan sudah ada di Alkitab, makanya baca Alkitab, Kak. Saya bilang, baca Alkitab. Kenalilah Tuhan. Kalau kau tidak pernah membaca Alkitab, bagaimana kau bisa mengenal Tuhan? Begitu keras. Umur sudah 60, tidak pernah baca Alkitab. Ya Tuhanku, ya Allahku. Wow. Yang mengerti katakan amin. Ya, tidak ada di sini toh yang tidak baca Alkitab. Semua baca Alkitab. Kalau terpaksa. Atau baca Alkitab. Bukan karena terpaksa ya. Baca supaya kita mengenal Allah. Memang susah saudaraku kalau di dalam lingkungan keluarga yang tidak rohani. Saya tidak mau menghakimi, tapi itu membuat saya susah. Kita ngomong kebenaran itu sepertinya menghakimi, tapi itulah Allah kita. Yang mengerti katakan amin. Iya, jangan ragu-ragu mengatakan bahwa Yesus itu juru selamat. Dia tidak membawa agama, dia membawa keselamatan. Eksklusif. Yang mau bilang apa? Kalau dibilang tidak toleran, ya memang Yesus itu tidak toleran untuk keselamatan hanya melalui dia. Yesus sudah mengatakan itu di Kisah Rasul 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga kecuali di dalam dia, yaitu di dalam Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini, Kisah Rasul 4 ayat 12 sudah menyatakan itu. Jadi kita tidak perlu basa-basi dengan toleran. Enggak. Keselamatan hanya di dalam Yesus. Hanya itu. Makanya kakak ini harus percaya bahwa dia dikasihi Yesus. Jadi saya waktu doa itu saya bilang, Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihimu. Jadi Bapak Ibu semua, bersaksilah setiap ada orang yang mengalami sakaratul maut. Itulah saatnya engkau memberitakan Yesus. Itulah saatnya engkau mengatakan Yesus mengasihi jiwa ini. Itulah saatnya engkau mengatakan percayalah kepada Yesus maka engkau akan selamat. Itulah saatnya yang tepat. Itulah saatnya yang terbaik. Saya puji Tuhan ada di dalam sebuah kekacauan yang seperti itu. Tapi saya tetap tenang. Saya tetap, walaupun saya sebenarnya porak-poranda hati saya. Ini menghadapi yang Kristen gak rohani, tanpa pertobatan. Maka saya bilang sama anak-anak saya, kalian jangan sampai hidup tanpa pertobatan. Nanti kalian akan melihat ketika bapakmu ini tidak ada, kau harus berjuang sendiri. Karena selama ini bapakmu yang menjadi penjagamu dengan doa-doanya. Ketika bapakmu nggak ada, saya tidak tahu, saya udah 61. Ketika bapakmu tidak ada, siapa yang akan menjagamu? Kecuali dirimu sendiri. Seperti hari ini saya menjaga semua kalian jemaat Tuhan di sini. Saya doakan satu persatu. Saya menjaga kalian. Saya yang menjaga. Karena saya bapakmu. Saya gembala.
Ya hormati. Kalau mereka tidak menghormati saya, itu nggak apa-apa. Tapi saya adalah hamba Tuhan, wakil Allah di bumi, wakil Allah di bumi. Saya mau mempertanggungjawabkan iman saya mau mempertanggungjawabkan kasih saya mau mempertanggungjawabkan pengharapan saya di dalam Kristus Yesus. Saya nggak peduli mereka mau tersinggung, nggak peduli, karena keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Tidak ada toleransi, no. Itulah sebabnya Yesus harus mati dan dia disalib, karena tidak toleransi. Kenalilah Allahmu. Karena saya sudah mengenal Allah saya berani seperti itu. Bodoh amat. Mereka bilang fanatik. Bodoh amat. Karena saya mengasihi Tuhan saya yang telah mengasihi saya lebih dulu. Saya tahu keperdosaan saya. Dan Tuhan, saya ingin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Yang mengerti katakan amin. Mari kita berdiri. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu, hadirat-Mu hari ini. Tuhan, bawa kami terus Tuhan dalam pujian penyembahan seperti ini. Kami merasakan hadirat-Mu yang luar biasa terus menerus. Kami rindu Tuhan ini terjadi dalam setiap ibadah-ibadah kami. Hadirat-Mu datang, Engkau hadir, Engkau mengurapi kami, dan Engkau bersukacita bersama kami, dan Engkau tersenyum melihat kami memuji menyembah-Mu dengan hati yang tulus, hati yang murni, dengan bersalutkan jubah pujian dan penyembahan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu bahwa kami terus mengenali Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Lebih dalam lagi, supaya kami mengenal Engkau dengan baik, dengan benar. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari anak-anak Tuhan, taruh tanganmu di dadamu dan saya akan berdoa bagimu. Di dalam nama Yesus, biarlah roh kasih, karunia, rahmat dan pengampunan dari Tuhan turun atas engkau semua. Dan kau diajar Tuhan untuk mengenal Dia dengan baik, dengan benar, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Biarlah engkau merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan Roh Kudus akan mengajari engkau bagaimana caranya engkau menyikapi hidup yang kacau balau ini. Supaya ada terang Kristus dalam hidupmu, ada garam dalam hidupmu, ada kasih Tuhan dalam hidupmu, ada iman dalam hatimu, dan ada pengharapan dalam hidupmu. Dirimu dipenuhi Roh Kudus sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadilah saksi Kristus di dalam segala apapun yang kau lakukan di muka bumi ini. Jadilah saksi Kristus, jadilah saksi Kristus. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita yang percaya berkata, amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara.